Suara percikan api las memenuhi bengkel pecel di pinggir jalan. Di tengah asap tebal, seorang pria muda berdiri dengan helm las di kepala. Tangannya bergerak terampil menyatukan dua potongan besi. Keringat mengucur di balik topeng hitamnya. Tiba-tiba, pintu bengkel terbuka kasar. Seorang wanita muda berpakaian rapi masuk dengan wajah jijik, menutup hidung dengan tisu. "Bau sekali di sini. Kamu masih mau bertahan dengan pekerjaan kotor ini?" bentaknya keras. Pria itu mengangkat helm lasnya, memperlihatkan wajah lelah tapi penuh harap. "Rama, aku sedang mengerjakan proyek penting. Sebentar lagi selesai." "Proyek penting? Yang mana? Nyambung pagar tetangga?" Maya tertawa sinis. "Dengar ya Rama, aku sudah muak dengan semua ini. Bau api, bau logam, tangan kamu yang selalu hitam. Teman-temanku malu kalau tahu pacarnya tukang las." Mata Rama meredup. Di sekitar bengkel, beberapa pelanggan yang sedang menunggu ikut menyimak dengan canggung. "Cari kerja lain!" teriak Maya. Suaranya menggema di seluruh bengkel. "Atau hubungan kita selesai sampai di sini." Sebelum cerita dimulai, tulis di komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga yang mendukung channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang lapang. Amin. Rama Wijaya, 28 tahun, sudah mencintai dunia pengelasan sejak SMA. Setiap pagi, dia bangun subuh untuk membuka bengkel kecil warisannya dari almarhum ayah. Bengkel Wijaya Steel memang sederhana, tapi Rama selalu mengerjakan setiap pesanan dengan hati. "Mas Rama, terima kasih sudah memperbaiki gerbang rumah saya. Kuat sekali hasilnya," kata Bu Tini, tetangga yang sudah langganan bertahun-tahun. "Sama-sama Bu, ini pekerjaan saya. Harus dikerjakan dengan benar," jawab Rama sambil tersenyum tulus. Yang membuat Rama istimewa bukan hanya kemampuan teknisnya, tapi keikhlasannya membantu orang. Ketika Pak Yanto, pedagang bakso, tidak punya uang untuk memperbaiki gerobaknya yang rusak, Rama mengerjakan gratis. "Mas Rama, kapan saya bayar?" tanya Pak Yanto khawatir. "Kalau sudah ada rezeki Pak. Yang penting, gerobaknya bisa dipakai jualan lagi," jawab Rama sambil mengelap keringat. Di sore hari setelah bengkel tutup, Rama sering membantu anak-anak kampung belajar. Dia mengajarkan dasar-dasar teknik kepada pemuda-pemuda yang putus sekolah. "Bang Rama, susah nggak jadi tukang las?" tanya Denny, anak SMP yang sering main ke bengkel. "Semua pekerjaan punya tantangan, Den. Yang penting kita tekun dan jujur. Tuhan pasti beri jalan," jawab Rama sambil memperlihatkan hasil lasanya yang rapi. Satu hal yang paling Rama banggakan adalah kemampuannya membuat karya seni dari besi bekas. Di malam hari, dia sering membuat sculpture kecil atau furniture artistik. Hasilnya selalu mengagumkan. Dari besi tua menjadi karya yang indah. Kehidupan Rama berubah ketika dia bertemu Maya di sebuah warung makan. Maya adalah seorang admin di perusahaan swasta, berpenampilan rapi dan modern. Awalnya, Maya tertarik dengan kesederhanaan dan ketulusan Rama. "Kamu beda dari cowok-cowok yang pernah aku kenal," kata Maya di pertemuan mereka pertama. "Kenapa?" tanya Rama polos. "Kamu tulus, gak pura-pura jadi orang lain," jawab Maya dengan senyum manis. Hubungan mereka berjalan harmonis selama 6 bulan pertama. Maya sering datang ke bengkel setelah kerja, duduk di kursi plastik sambil melihat Rama bekerja. "Hebat ya, dari potongan besi bisa jadi indah gini," puji Maya saat melihat Rama mengelas rangka meja. "Semuanya butuh proses, Mai. Kayak hidup kita," jawab Rama sambil tersenyum. Masalah mulai muncul ketika Maya diajak teman-teman kantornya hangout ke mall-mall mewah. Dia mulai sering membandingkan Rama dengan pacar teman-temannya yang bekerja di bank atau perusahaan besar. "Ram, kenapa kamu gak coba lamar kerja di pabrik aja? Gajinya pasti lebih besar dari bengkel kucul gini," kata Maya suatu sore. "Aku senang dengan pekerjaan ini, Mai. Ini warisan papa. Dan aku bangga jadi tukang las," jawab Rama. "Bangga? Sama pekerjaan yang bikin badan bau logam terus?" Maya mulai menunjukkan ketidaksabarannya. Puncak masalah terjadi ketika Maya mengajak Rama ke acara ulang tahun temannya di restoran mewah. Di sana, Rama bertemu dengan teman-teman Maya yang bekerja di berbagai perusahaan besar. "Oh, ini pacarmu yang sering kamu ceritain?" tanya Lina, teman Maya. "Kerja di mana?" "Aku tukang las," jawab Rama sederhana. Keheningan sejenak menyelimuti meja. Beberapa orang saling pandang dengan ekspresi aneh. "Wah, berarti kerja manual ya? Capek tuh," komentar Andi, pacar Lina yang bekerja di bank. "Gak apa-apa, yang penting halal," jawab Rama tenang. Maya terlihat tidak nyaman sepanjang malam. Dia sering mengalihkan pembicaraan ketika teman-temannya bertanya tentang pekerjaan Rama. Esoknya, saat Rama sedang mengerjakan pesanan gerbang untuk sebuah rumah, Maya datang ke bengkel dengan wajah kesal. "Rama, kita perlu bicara," katanya dingin.
Ada apa, Mai? Tanya Rama sambil melepas helm lasnya. Kemarin aku malu tahu. Teman-temanku pada ngomongin kamu. Mereka bilang kasihan sama aku punya pacar tukang las. Bentak Maya. Rama terdiam. Hatinya terasa tertusuk. Mereka semua pacarnya pegawai kantoran. Yang rapi, yang gajinya jutaan setiap bulan. Lah aku, pacarnya tukang las kampungan yang sehari-hari bau logam. Lanjut Maya semakin keras. Beberapa pelanggan yang sedang menunggu mulai memperhatikan. Pak Yanto yang sedang nunggu gerobaknya diperbaiki ikut mendengar. Maya pelan-pelan suaranya, bisik Rama, merasa malu. Pelan gimana? Aku sudah sabar bertahun-tahun, Ram. Kamu pikir aku gak mau hidup layak? Kamu pikir aku gak mau selamanya jadi pacar tukang las kampungan? Kata-kata Maya seperti cambuk bagi Rama. Di sekitar bengkel, orang-orang mulai berbisik. Dengar ya Rama, kata Maya dengan nada final. Cari kerja lain. Atau hubungan kita selesai sampai di sini. Rama berdiri terpaku. Tangannya menggantung lemah di samping tubuh. Aku gak bisa ninggalin bengkel ini, Mai. Ini hidup aku, jawab Rama pelan. Ya sudah kalau begitu. Pilih aja. Bengkel kecil ini atau aku, bentak Maya. Yang paling menyakitkan adalah ketika tidak ada satupun pelanggan yang membela Rama. Pak Yanto yang selama ini dibantu gratis, hanya diam menunduk. Bu Tini yang sudah bertahun-tahun dilayani dengan baik juga tidak bersuara. Maya keluar dari bengkel dengan membanting pintu, meninggalkan Rama yang berdiri sendirian di tengah pandangan orang-orang. Malam itu, Rama duduk sendirian di bengkelnya yang sepi. Hatinya hancur, tapi dia tidak menangis. Dia memandangi alat-alat las yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Papa, apa aku salah mempertahankan bengkel ini? Gumamnya pada foto ayahnya yang terpasang di dinding. Esoknya, beberapa tetangga datang ke bengkel dengan wajah sungkan. Mas Rama, kemarin kami dengar, maaf ya, kami nggak bisa bantu apa-apa, kata Bu Tini dengan nada menyesal. Nggak apa-apa Bu, itu urusan pribadi saya, jawab Rama sambil tersenyum pahit. Mas Rama jangan sedih, pekerjaan Mas Rama mulia kok. Tanpa tukang las, siapa yang mau benerin gerbang-gerbang rumah kami? Hibur Pak Yanto. Rama mengangguk, tapi hatinya masih terasa kosong. Dari hari ke hari, Rama semakin fokus pada pekerjaannya. Dia tidak mencari pembalasan atau berbicara buruk tentang Maya. Justru sebaliknya, dia menggunakan rasa sakit itu sebagai motivasi untuk berkembang. Kalau memang aku harus membuktikan sesuatu, aku buktikan lewat karya, katanya pada diri sendiri. Rama mulai mempelajari teknik-teknik las modern. Dia menonton video tutorial, membaca buku-buku teknik, dan berlatih membuat karya-karya yang lebih rumit. Di malam hari, setelah bengkel tutup, dia membuat berbagai macam furniture artistik dari besi bekas. Bang Rama, ini meja yang kemarin sekarang jadi keren banget, kata Denny yang masih sering main ke bengkel. Semuanya butuh proses, Den. Kesabaran adalah kunci, jawab Rama sambil menghaluskan permukaan meja besi yang baru selesai dilas. Rama tidak tahu bahwa karya-karyanya mulai diperhatikan orang. Beberapa foto furniture artistiknya yang dibagikan pelanggan di media sosial mulai viral. Orang-orang tertarik dengan desain unik dan kualitas pengerjaan yang rapi. Suatu hari, seorang pria berkemeja rapi datang ke bengkel. Selamat siang, saya Fajar dari PT Kreasi Indah. Saya lihat foto-foto karya Anda di internet. Boleh saya lihat langsung? Tanya pria itu sopan. Rama memperlihatkan beberapa karyanya. Fajar terkesan dengan detail dan kreativitas Rama. Mas Rama, perusahaan kami sedang mencari supplier furniture artistik untuk hotel-hotel mewah. Apakah Anda berminat? Tawar Fajar. Rama tidak langsung menjawab. Saya perlu pikir dulu, Pak. Ini bengkel kecil. Saya khawatir tidak bisa memenuhi pesanan besar. Tidak masalah. Kita mulai dari yang kecil dulu. Yang penting kualitas seperti ini, kata Fajar sambil menunjuk karya Rama. 6 bulan kemudian, nama Rama mulai dikenal di kalangan interior desainer dan arsitek. Bengkel Wijaya Steel tidak lagi hanya menerima pesanan gerbang rumah atau pagar, tapi juga furniture artistik untuk hotel, restoran, dan kantor-kantor mewah. Rama mempekerjakan 3 orang pekerja untuk membantu memenuhi pesanan yang semakin banyak. Dia sendiri fokus pada desain dan pengawasan kualitas. Bang Rama, sekarang bengkelnya kayak pabrik aja, kata Denny yang sudah menjadi salah satu pekerja Rama. Alhamdulillah, Den. Rezeki dari Allah, jawab Rama sambil mengecek hasil las salah satu karyawan. Suatu sore, Fajar datang lagi ke bengkel dengan kabar menggembirakan. Mas Rama, ada proyek besar nih. Ada investor dari Jakarta mau bikin hotel resort di Bali. Mereka butuh semua furniture lobby dan restoran dengan konsep industrial artistik. Budgetnya 2 miliar, kata Fajar antusias. Rama hampir tidak percaya. 2 miliar, Pak? Iya,
Tapi mereka mau lihat portofolio langsung di showroom. Kebetulan besok ada exhibition furniture di Grand Mall. Mereka akan datang ke sana, jelas Fajar. Rama menyanggupi. Dia menyiapkan beberapa karya terbaiknya untuk dipamerkan. Keesokan harinya, di Grand Mall yang mewah, Rama berdiri di booth pamerannya. Dia mengenakan kemeja putih bersih, jauh berbeda dari biasanya. Karya-karyanya dipajang dengan pencahayaan profesional. Pengunjung pameran banyak yang terpakau dengan karya Rama. Furniture besi yang tadinya terlihat kasar, dalam tangan Rama menjadi karya seni yang elegan. Ini siapa yang bikin? Bagus banget, puji seorang ibu-ibu. Itu orangnya yang berjas putih, tunjuk petugas booth. Di tengah keramaian pameran, Rama tidak sengaja melihat sosok yang familiar. Maya berjalan menuju boothnya bersama seorang pria berkacamata. Maya berhenti di depan salah satu karya Rama. Sebuah meja makan artistik dengan detail ukiran yang rumit. Wah, bagus banget ini. Berapa harganya? Tanya Maya kepada petugas booth. 15 juta mbak. Ini karya eksklusif dari Master Rama Wijaya. Jawab petugas bangga. Mata Maya membulat. Master Rama Wijaya? Iya mbak. Beliau sekarang terkenal banget di Jakarta. Karya-karyanya dipakai di hotel-hotel mewah. Jelas petugas. Maya menoleh dan melihat Rama yang sedang menjelaskan karyanya pada beberapa calon klien. Dia hampir tidak mengenali mantan pacarnya itu. Rama terlihat percaya diri, berwibawa dan dihormati banyak orang. Itu dia, Master Rama, tunjuk petugas. Maya terdiam syok. Pria di sampingnya, pacarnya yang sekarang juga ikut memperhatikan. Wah, umur masih muda, tapi udah jadi master. Pasti penghasilannya fantastis, komentar pacar Maya. Tepat saat itu, investor dari Jakarta datang menghampiri Rama. Mereka berjabat tangan dan berbincang serius. Dari percakapan yang terdengar, jelas bahwa mereka sangat menghargai Rama dan siap memberikan kontrak besar. Mas Rama, kami setuju dengan proposal Anda. Kontrak 2 miliar untuk furniture resort Bali. Kapan bisa mulai? Tanya investor. Bulan depan sudah bisa dimulai, Pak. Tim saya sudah siap, jawab Rama profesional. Maya mendengar semuanya. Kakinya terasa lemas. Dia ingat ucapannya dulu. Cari kerja lain. Ternyata Rama tidak mencari kerja lain, tapi mengembangkan pekerjaannya hingga mencapai level yang tidak pernah dia bayangkan. Setelah investor pergi, Rama memutuskan untuk istirahat sejenak. Dia duduk di kafe dalam mall menikmati kopi sambil merefleksikan perjalanan hidupnya. Tiba-tiba, Maya menghampiri mejanya. Wajahnya pucat dan penuh penyesalan. Rama, katanya pelan. Rama menoleh tanpa kaget. Oh, hai Maya, apa kabar? Rama, aku lihat pameranmu tadi. Aku tidak tahu kalau kamu sekarang sudah. Maya tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Sudah apa? Tanya Rama tenang. Sudah sukses sebesar ini, Master Rama Wijaya. Kontrak miliaran. Aku tidak menyangka, kata Maya dengan suara bergetar. Rama tersenyum tipis. Aku masih tukang lelas, Maya. Sama seperti dulu. Cuma sekarang bengkelku lebih besar. Air mata Maya mulai menetes. Rama, aku minta maaf. Aku salah. Aku terlalu fokus pada status sampai tidak menghargai usahamu. Aku menyesal sudah meninggalkanmu. Kamu tidak salah, Maya, jawab Rama lembut. Kamu hanya belum siap dengan jalan hidupku saat itu. Tapi aku sudah menyakitimu. Aku sudah mempermalukanmu di depan banyak orang. Aku bilang pekerjaanmu tidak layak. Isak Maya. Rama menggeleng. Justru itu yang membuat aku lebih kuat. Kata-katamu dulu memotivasiku untuk membuktikan bahwa setiap pekerjaan yang halal itu mulia, asalkan kita serius menjalaninya. Rama, bisakah kita mulai lagi? Aku sudah berbeda sekarang, pinta Maya dengan mata berkaca-kaca. Rama terdiam sejenak. Maya, terima kasih sudah datang dan minta maaf. Itu berarti banyak untukku, tapi kita sudah punya jalan masing-masing sekarang. Maksudmu? Kamu sudah punya pacar baru, dan aku sudah menemukan kedamaian dengan hidupku. Aku tidak marah padamu, bahkan aku berterima kasih. Tanpa kejadian dulu, mungkin aku tidak akan berkembang seperti sekarang. Maya menunduk dalam. Jadi tidak ada kesempatan untuk kita. Kita sudah dewasa, Maya. Keputusan dulu sudah final. Yang terpenting sekarang, kamu bahagia dengan pilihanmu, dan aku bahagia dengan jalan hidupku. Jawab Rama bijak. Rama, satu hal yang ingin aku katakan, kata Maya sambil menghapus air mata. Kamu adalah pria terbaik yang pernah aku kenal. Dan aku adalah wanita paling bodoh yang pernah melepaskanmu. Rama berdiri dari kursinya. Setiap orang punya takdirnya masing-masing, Maya. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Justru sekarang aku bersyukur semuanya terjadi seperti ini. Kenapa kamu bisa memaafkanku dengan mudah? Tanya Maya heran. Karena dendam hanya akan membuat hidup kita pahit. Aku memilih untuk fokus membangun bukan menghancurkan. Dan lagi, siapa tahu suatu hari nanti anak-anakmu butuh jasa tukang elas.
Aku akan dengan senang hati membantu, jawab Rama sambil tersenyum tulus. Maya terpana mendengar jawaban Rama. Dia menyadari betapa mulianya hati pria yang dulu dia hina. Rama, maafkan aku. Maafkan kebodohan aku, kata Maya terakhir kali. Sudah aku maafkan dari dulu, Maya. Sekarang kamu pulang sana. Pacarmu pasti nunggu, jawab Rama sambil berjalan pergi. Maya berdiri sendirian di kafe itu memandangi punggung Rama yang menjauh. Dia tahu bahwa dia baru saja berbicara dengan pria yang akan dia sia-siakan seumur hidup. Pria yang dia sia-siakan karena kesombongan dan kebutaannya terhadap hati. Di ujung cerita ini, Rama kembali ke bengkelnya yang sekarang sudah berkembang pesat. Dia memandangi foto ayahnya di dinding. Papa, terima kasih sudah mewariskan bengkel ini. Sekarang aku tahu kenapa Papa selalu bilang, Nak, pekerjaan apapun itu mulia, asalkan dikerjakan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Dan begitulah, seorang tukang elas sederhana yang dihina karena pekerjaannya, akhirnya membuktikan bahwa kejujuran, kerja keras, dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Sementara mereka yang menghakimi berdasarkan penampilan luar saja, akan menyesal seumur hidup atas kebutaan hati mereka. Hikmah dari cerita ini, jangan pernah meremehkan pekerjaan orang lain, karena kita tidak tahu rencana Tuhan untuk hidup mereka. Dan jangan pernah menyerah pada impian, meski orang terdekat sekalipun tidak mendukung. Karena kesuksesan yang hakiki bukan dinilai dari status, tapi dari ketulusan dalam berkarya.